Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi kiram ajma'in. Syahadu la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرتهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi wal ajma'in. Qala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kehalifan kedua kita, yakni habibana wa rasulana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaatul ulama. Amin. Para remaja Majelis Yayasan Darul Fikih yang pembina kita adalah Bapak Ustaz Haribul Hanadil, mudah-mudahan ini perjalanan kita sudah berjalan selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan. Mudah-mudahan istiqomah. Mau 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mau berapa orang, sampai nggak ada gurunya juga ambil aja. Nomor ketiga dari fardhunya wudu adalah ghuslul yadain. Ghuslul yadain artinya adalah membasuh kedua tangan. Biar gampang ngomongnya, bukan hanya sekedar dibasuh, tapi juga digosok-gosok, dicuci gampangnya. Kalau dicuci kita pakai sabun ya biasanya. Ini biar gampang mencernanya, karena saya menerimanya seperti itu. Atau apa mana nih? Ma'al mirfaqaini. Ini kita di ujung sini ini namanya apa nih? Siku. Baik siku yang kanan dan yang kiri. Dulu ketika al-Zakir ngaji sama almarhum Ang Sahrudin atau Ang Sahrudin Parakas almarhum, terus ngaji lagi, gak usah sebutin juga di Tasik ya sama semuanya. Ghuslul yadain ma'al ini terkadang kita membasuh kedua tangan itu kanan, kemudian kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Padahal bukan seperti itu. Fardhunya dulu nih kita dahulukan ya, artinya basuhan yang pertama, kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga basuh tangan yang kanan berapa kali? 3 kali. Kemudian yang kiri juga sama, berapa? 3 kali. Atau ukurannya mirfaqain,
Umpama ada yang terlahir ke alam dunia nggak punya siku, ya, lurus, kalau bisa melipat, terkadang jadi masalah, ya, di kita itu jadi masalah. Orang sholat kok gak kayak yang lain dia kayak posisinya, jadi omongan, ya kan? Kadang ada lebih dikit, nggak biasa sama kayak orang lain, disebutnya ini aliran mana, ini aliran mana. Padahal hal seperti itu nih ketika dalam sholat, ya. Ketika dalam sholat, tanamkan nih bahwa sholat kita nih pasti dikabul asal dengan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya. Kan ngaji, kalau udah ngaji mau udah yakin itu, kecuali kagak ngaji. Andaikan saja di dunia ini ada orang yang lahir tanpa siku, ya, maka disamikan baik. Tahu gak disamikan baik? Disamain aja sama orang yang punya siku. Artinya dibiasakan, disamakan dengan orang yang punya siku itu, diratakan biar gak ragu. Kita kan paling berapa senti juga bedanya kan, bisa. Tapi ini padahal ucapan muallif kita inda faqdihima ini, ya, berarti ada, ya, berarti ada memang bayi yang terlahir tanpa siku. Contoh-contoh seperti ini. Nah, gimana nih kalau misalkan di tangan kita, atau misalkan tangan kita lebih jari ada orang yang terlahir jarinya 6, ada 7, jangan salah. Kalau yang lebih itu istimewaannya luar biasa. Ini punya guru benar, serius. Punya guru pimpinan pesantren, jarinya lebih dari kayak kita, luar biasa. Hafalannya luar biasa. Jadi jangan berkecil hati, bro. Dan ente juga yang jangan meledek punya kawan yang begitu, betul kan? Kita mohon nanti kalau ngumpul. Kalau saya ledek-ledek kan kagak boleh toh. Bagaimana juga ledek-ledek. Kemudian nomor keempatnya, masuk syai'in minal ra'si, mengusap sesuatu minal ra'si dari kepala. Ya, walaupun sebagian rambut, atau misalkan ada orang yang terlahir kagak punya rambut. Filipin ente, Filipin. Tahun berapa dia muncul tayangannya? Sampai sekarang tuh rambutnya dalam nunggu gitu aja. Ya. Mengusap sesuatu dari kepala walaupun sebagian, ya. Jadi syaratnya rambut yang diusap adalah tidak keluar dari batasan kepala, ya, min jihati nuzulihi, ya, aijanibi. Kadang ada orang yang rambutnya berpanjang di sampingnya, itu sudah tidak termasuk batasan kepala. Asal tadi definisinya layak rujuk, kagak keluar dari batasan diusap. Nanti kalau diusap sebagian nih, nanti misalkan dulu PC-nya dibuka, ya, diusap gini aja udah sah. Tapi kalau mau sempurna, ya, sempurnanya disunahkan. Kalau mau dapat kesempurnaan seperti ini. Ini baru berapa? 1. Kemudian usap lagi sama. Sampai berapa? Sampai 3. Dan jangan biasakan kita mempunyai apa? Mempunyai kepuasan dalam ibadah.
Kalau mau cari wudhu yang sempurna, Al-Fakir kan pernah mengatakan bahwa wudhu yang sempurna menggugurkan setiap kesalahan kita, setiap dosa kita. Ya. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah itu beliau didengar sendalnya oleh Rasulullah akibat apa? Dawamul wudhu, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Ente kesini wudhu kan? Kalau wudhu amin ya. Usahakan ya kita hadir di majelis ilmu punya wudhu. Ya, kan yang dibaca tadi apa tuh? Praktik, ya kan? Itu biar dapat keutamaan, biar dapat keistimewaan disebutnya berhajat kalau orang-orang yang punya wudhu. Batal sampai rumah. Tahu gak sholat isya atau belum? Sholat isya belum? Alhamdulillah. Senang masuk namanya anak muda, nggak bosan kan itu sebenarnya doang. Mengusap ya sebagian dari kepala kita. Walaupun cuma sebagian itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk masuk. Atau misalkan si mutawadi orang yang wudhu ya menaruh tangannya allati alaihi al-ma' ala ra'si ya. Misalkan ya tadi kita mengusap nih gambarannya. Di sini dikatakan boleh, cukup mana sah, enggak diputri juga cuma begini dong nih. Ente wudhu airnya mengalir ya kan, tinggal bagian mengusap sebagian kepala, udah nggak digerak-gerakin cuma begini doang. Ya nggak apa-apa juga, nggak kayak begitu tadi mungkin ke belakang ya kan? Itu sudah ajza'a, cukup bagi semua kawan. Terus kalau wudhu ya jangan ngomong, lagi wudhu sambil tenang ya. Malah ada sebagian ulama dalam kitab Nihayatul Zain aku tadi di sana udah belum wudhu tuh. Hal-hal yang seperti itu biasakan hal-hal yang hobi, kira-kira apa terbawa ketika kalian menjadi dewasa, menjadi seorang bapak. Hal-hal yang seperti itu biasakan untuk dihilangkan. Kalau bisa serius fokus dalam ibadah ketika kita sendiri. Kemudian jangan sampai gini nih, kalau kita ngumpul nih merasa udah paling udah paling alim kalau bahasa kita. Kalau ngumpul ketika sendiri malah apa? Sendiri malah menghinakan yang mempunyai ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir alaihissalam beliau mengatakan, kita bisa ngumpul di majlis tapi belum bisa menempatkan diri kita sesuai dengan majlis ilmu. Bila kita rame, bagus sih kita mengingat Allah, tapi usahakan jangan hanya di keramaian, tapi kita ketika lagi sendiri kita juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wudhu yang sempurna. Jangan sampai ketika seorang guru ditanyakan, kalau misalkan wudhu gak sempurna, sah gak? Gurunya ngejawab gini, sempurna kagak sempurna, sempurna juga belum tentu diterima Allah. Kira-kira seorang murid mendengar seperti itu gimana? Ya seperti dipatahkan pertanyaannya. Paham gak? Ini kan berbicara syariat. Kalau seorang murid bertanya kepada gurunya, kalau gurunya menjawab itu pertanyaan itu pertanyaan bukan untuk dijawab yang tadi enggak sesuai dengan pertanyaannya. Kalau seorang murid menjawab bagaimana wudhu yang sempurna, jangan dijawab sempurna juga belum tentu diterima Allah. Nah kita kan ingin ibadah agar wudhu kita sempurna, syariat kita sempurna, dan sholat kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
membasuh kedua kaki ma'al ka'bain. Ka'bain itu apa? Dua mata. Wa ilam yakuna fi ma'ani ma'al mutad, walaupun seumpamanya ada orang yang terlahir, ya, orang yang terlahir tanpa dua mata kaki, maka ittifaq para ulama, ya, bahwa yang disebut dengan ka'bain adalah tulang yang menonjol di samping apa? Di atas apa namanya ini? Ini nih berapa meter dari kaki kita sih, berapa senti? Tulang yang menonjol mata kaki. Kita punya mata kaki kadang aja jalan masih sambung-sambung pakai mata kaki. Sebenarnya kita membahasakan mata kaki itu ya sesuai dengan kalamnya ulama. Faqalat fi kulli rijlin kabun wa huwa al-udhun ladhi fi dhahril qadam. Ini kalau misalkan ada orang yang terlahir nggak punya mata kaki, maka disamakan seperti gadiknya, seperti biasanya orang yang punya mata kaki. Nah, ini sama ya dalam hal-hal seperti ini baru apanya? Baru faktunya. Nah, seperti misalkan kumur-kumur, terus menghisap air lewat mana? Itu perkara-perkara yang sunat juga harus dibiasakan. Dahulukan yang mana dulu? Dahulukan yang kanan, baru jangan maju ke kemana-mana. Mau buru udah ganti-ganti, tetap aja ya kan buru yang mulai kiri. Nomor 6, tertib. Tertib itu artinya sesuai dengan urutannya. Niat, kemudian membasuh muka, ya. Kemudian apa lagi? Basuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian dari kepala kita. Nomor 5-nya adalah membasuh kedua kaki, ya, sampai mata kaki. Kemudian yang ke-6-nya adalah tertib. Kalau bisa kita sesuai dengan hadis, keutamaan wudu kita gurrah dan takjil. Bukan takjil, kalau takjil bukan. Takjil melebihkan basuhan ketika kita basuh wajah, gurrah basuh wajah. Sebab yang membedakan kita dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan hanya berwudunya, tapi kaifiyatul wudu. Kita kan senang nih ya makan-makan, kemudian ada kita tidur juga, tidak perlu kenyang langsung tidur. Biasakan sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian jarang-jarang juga kalau orang yang makan sebelum makan berwudu. Tapi kalau kita lihat pendahulu kita, guru-guru kita, itu setiap ada makalah ulama diamalkan untuk pribadi diri sendiri. Jangan salah loh. Ya, kalau kita udah menerima ilmu dari guru kita, bagaimana nih konsekuensinya nih? Ya sama, seorang guru juga harus bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Nah, ini yang berat nih. Sebab ada tiga manusia yang ketika dia hadir di majelis ilmu, mau niat nyari ilmu apa, mau niat ngumpulin apa? Ngumpulin dunia. Ada orang yang hadir di pesantren, dia di ribat, dia di mana lagi, dia di majlis taklim, datang dari rumah jauh-jauh menuju pondok pesantren. Tapi kalau memang niatnya apa? Niat karena Allah, dia mau menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Dia dengerin ilmu fikih, walaupun misalkan gurunya sulit menyampaikannya, kemudian ganti guru lagi, nggak bosan-bosan mendengar.
Itu namanya ilmu nafi. Gak ngeliat umur, gak ngeliat apa. Zaman sekarang kan yang dilihat apa? Memang betul sanad. Tapi kalau misalkan sanad gurunya nyampe, sanad guru atau sanad penyampaian dari seorang guru misalkan nyampe sampai kepada Rasulullah SAW, tapi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ini yang sangat sulit nih untuk diri saya juga adalah ilmu apa? Ilmu nafi ketika dia memperoleh pelajaran dari guru, berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beragam contoh misalkan kayak kita dengar kesunahan siwak, bentuk juga tuh gurunya pakai siwak, ya kan? Terus kesunahan lainnya, kesunahan banyak sekali. Nah, dari orang yang hadir di majelis ilmu atau dirinya nuntut ilmu, kalau misalkan terbesit dalam hatinya, gua nanti keluar dari majelis ilmu nggak bertahun-tahun nih di saudara ini, gurunya juga 2 tahun 3 tahun dah kehilangan jadi ustaz, jadi kiai, ya jodoh banyak. Kalau ada tujuan apa ente hadir mendengarin ilmu fikih, mendengarin ilmu tauhid, mendengarin ilmu akhlak, ilmu adab, kemudian gak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi niatnya untuk hantaman dunia, ngumpulin dunia baik-baik untuk diri saya sendiri, terutama untuk kita sendiri. Kalau nggak sadar-sadar dengan lisan yang diucapkan, yang nggak sadar-sadar, maka kata Imam Al-Ghazali, baik-baik kalau orang nggak sadar, mungkin bisa suul khatimah, ajal. Tapi kalau dia sadar dalam apa yang disampaikannya, kemudian dia sadar, maka sesungguhnya bisa mungkin husnul khatimah. Tapi yang lebih bahaya adalah kata Nabi, aku paling takut ketika umatku, ya, dia niat datang ke rumah, hadir di majelis ilmu, hadir di pondok pesantren, tapi dia niatnya bukan semata-mata karena Allah, tapi ada gharat akhir, tujuan yang lain. Maka aku paling takut itu siapa? Orang-orang alim yang kemudian dia tidak mengamalkan ilmu akhirat, malah ilmu akhirat tersebut jadi amalan-amalan dunia yang ada tujuannya. Kita kan semua nih, termasuk saya nih, yang ngomong pelan ngebenerin apa? Ngebenerin kalau kita nggak bener-bener nih kan kita sekolah nih ya. Sekarang ada PAUD, ada TK, ada apa lagi? SD, SMP, kemudian SMA, ada yang lanjut di universitas sampai gelar apa? Sarjana, dan dokteran. Sama ibadah juga kalau kita berumur udah usia 40, ya, mau mendekati 45, 50, kemudian gak ada perubahan dalam ibadah kita. Ngedengerin wudu begitu-gitu aja nih, ya kan, dari Ustaz begitu-gitu aja. Tapi kita prakteknya apa? Praktek ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari gak nambah, begitu-gitu aja. Nih hal yang makruh yang harus kita hindarkan, kemudian pembatalan wudu, ya kan, yang harus kita jaga ketika wudu kita nih supaya benar-benar ini baru wudu secara zahir, baru wudu apanya doang, kulitnya doang. Kalau Imam Hatim Al-Asam benar-benar zahir dan batin. Susah menghajar apa kita, menghajar batin kita tuh paling susah. Nah, jangan sangka kadang kita ketipu sama tampilannya. Sorban doang, ya kan, masalah sama peci. Belum tentu juga. Makanya kita sama-sama hadir di majelis ilmu, ya. Kalau Bang Khairon, Bang Wahyu misalnya nih, barang tuh waktu dunianya ngaji di Yayasan Al-Fikr itu. Bang Khairon apa tuh? Kayaknya udah tinggi puncaknya cuman bagus tuh. Banget yang lama tinggi kita. Udah panggil aja namanya. Makanya baik-baiklah kita di majelis ilmu. Memang niatnya kita berqalibul ini membenahi amaliyah kita. Jangan sampai kita amal akhirat menjadi amal yang tujuan lain. Itu kita hindari. Ya, kita hindari karena apa? Ini bukan hanya perkara wudu aja. Kita kan baru bisa perkara zahir, ya.
Walaupun ente masih umurnya di bawah, ya masih remaja, tapi usahakan ini kan panjang nih, panjang perjuangan kita, ya bukan di mari aja, ya perjuangan kita itu panjang. Kita benahin, ya bukan hadir di majelis ilmu aja, di mana aja ente hadir di pengajian. Kalau sempat hadir buat membenahin apa? Buat membenahin diri kita, ya, buat membenahin diri kita. Bukannya nakut-nakutin. Ya. Kalau sekedar kita thalibul ilmi tapi nggak ada kemuliaan, buat apa? Nggak ada kemuliaan kita kepada ahlul ilmi. Kemudian kita nggak hormat nggak takdim dengan ilmu nih, ya. Kalau kita baca semuanya kan kita nggak mungkin juga kita baca umpama dari anian tuh. Tapi kalau kita mentakdimkan ilmu, hanya sekedar hadir, ya hadir kita niatin diri kita hadir di majelis ilmu. Walaupun ini cuma 6 poin nih fardu wudu, tapi kalau misalkan ke bawah nih nanti ingat terus kalau lupa. Walaupun misalkan sudah dari TPA atau TPI yang sudah pernah, ya secara tulisan, tapi kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari nggak lupa, ini baru sekedar fardunya. Bagaimana nanti ketika sunanul wudunya, sunat di dalam wudu. Hanya mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan semangat dan istiqomah hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu mengembangkan kita fikih, mengembangkan kita tasawuf ataupun kita akhlak. Tapi kalau kita menempatkan diri kita, posisi kita sesuai dengan sesuai dengan cita-cita kita, menghilangkan kejahilian, kebodohan di dalam diri kita. Mudah-mudahan ilmu nafi, ilmu yang manfaat Allah turunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bukan sekedar ilmu yang manfaat, tapi mudah-mudahan ilmu yang manfaat ini terbawa kita sampai ketika kita mau menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin awwalin wal akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la ma'asiyya wa la mahruda wa la mahruma. Rabbil fa'na bima 'allamtana rabbil 'alimna yanfa'una rabbana inna fi kulli hasan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.